disahkannya atau disetujuinya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mengucapkan selamat datang era kriminalisasi. Kira-kira begitu ya, karena kriminalisasi tambah banyak ya, kemudian bukan tambah ya, jadi tambah banyak, sementara perlindungan kepada masyarakat makin sedikit. Maka selamat datang era kriminalisasi. Kerap panas. Kalau ditanya konstituen, Pak, Bapak bisa tanya deh Pak Yazid itu bagaimana perasaannya di Kalimantan Selatan. Ya, kalau begitu ditanya tentang penghinaan Rasulullah, gitu. Ya. Sementara kalau kita menghina presiden aja udah diciduk, Pak. Ciduk udah nggak ada urusan dengan presiden tuh. Ya. Tapi menghina Rasulullah kok diam gitu, Pak. Jadi saya katakan tadi, buat kami warga Kalsel, jika ada yang menghina Nabi, Pak, wah, marah kita, pasti. RKUHP final demonstrasi tanpa pemberitahuan bisa dipenjara 6 bulan, bayangkan. RKUHP final hina DPR, Polri dan Kejaksaan dipenjara 1,5 tahun. Berarti boleh juga hina KPK ya. Kemudian RKUHP final hina presiden dipenjara 3,5 tahun. Satu dari sekian banyak alasan pemerintah kenapa tidak ingin membuka draft terbaru dari RKUHP ini adalah karena draft tersebut belum diserahkan ke DPR. Sekarang mari kita lihat bersama, apakah setelah draft RKUHP itu diberikan kepada DPR, draft tersebut juga akan diberikan ke publik agar publik mendapatkan kesempatan untuk mengkaji dari draft tersebut. Atau apakah akan ada beribu-ribu alasan lagi yang diberikan oleh pemerintah sehingga draft tersebut belum bisa dikeluarkan ke publik dan tahu-tahunya sudah disahkan. Serius nih, masyarakat itu tidak menuntut untuk pemerintah melakukan sesuatu yang berat-berat gitu. Bahkan tidak pernah merequest agar satu kebijakannya memihak kepada masyarakat. Masyarakat hanya meminta agar draft RKUHP itu dikeluarkan ke publik agar publik tahu isi draft tersebut sebelum disahkan. Karena kenapa? Di sana ada banyak hajat kehidupan masyarakat yang diatur, yang ditentukan. Sesimpel minta draft RKUHP dikeluarkan loh. Masa iya publik harus memohon-mohon sama pemerintah untuk mengeluarkan draft RKUHP itu? Bahkan sudah banyak tuntutan pun sampai sekarang masih belum dikeluarkan dengan begitu banyak alasan. Seharusnya menjadi pemerintah itu lebih besar telinga daripada besar mulut, lebih banyak mendengarkan daripada memberikan alasan. Kalau satu dari sekian banyak alasan pemerintah kenapa tidak ingin membuka draft RKUHP itu ke publik, karena jika publik atau masyarakat keberatan terhadap pasal-pasal dalam RKUHP itu bisa menggugat ke MK, presidensial threshold 20% aja yang digugat ke MK berkali-kali, hasilnya nihil. Apalagi ini RKUHP yang di dalamnya ada pasal-pasal yang menguntungkan pemerintah. RKUHP disetujui, Refli Harun. Selamat datang era kriminalisasi. Terkini.id. Ahli hukum tata negara Refli Harun menyebutkan era kriminalisasi akan datang setelah RKUHP disetujui. Lewat channel YouTube miliknya, Refli Harun menuturkan bahwa disetujuinya RKUHP akan membuat kriminalitas tumbuh semakin tak karuan. Di sisi lain, perlindungan kepada masyarakat makin dikit. Jadi, selamat datang era kriminalisasi, ujarnya dilansir dari channel YouTube Refli Harun, Jumat 8 Juli 2022. Refli Harun menjelaskan bahwa semakin banyaknya pasal-pasal pidana semakin membuat rakyat bingung. Salah satunya adalah dibatasinya kebebasan berpendapat. Contohnya kasusnya adalah demonstrasi yang tidak melalui prosedur yang benar bisa terkena pidana penjara selama 1 tahun. Kemudian apabila menghina kejaksaan, Polri dan DPR, maka tersangka bisa terkena pidana penjara selama 1,5 tahun. Hina presiden bisa dipenjara 3,5 tahun. Penjelasan bentuk kritik dalam pasal juga ditambahkan ibunya. Refli Harun menjelaskan bahwa presiden dan kebijakan adalah kedua hal yang harus dibedakan. Jika ada yang menyebutkan bahwa sebuah kebijakan adalah hak yang tidak baik, maka menurutnya itu adalah sebuah bentuk dari kritikan. Karena sebuah kebijakan dirumuskan melalui proses dan mekanisme
Kebijakan prosesnya memang dipimpin presiden, tetapi bukan berarti ketika kita bicara soal institusi presiden menjadi personal ke presiden pribadinya. Tandasnya, Refli Harun mengejutkan, bahkan kebebasan berpendapat adalah sebuah konsekuensi dari sebuah demonstrasi. Semua orang boleh bicara apa saja, itu konsekuensi demokrasi. Kita tak boleh membatasi hak berekspresi, apalagi terhadap lembaga dan jabatan, bukan manusianya, pungkasnya. Singgung presiden wapres kini dipidana, pakar. Presiden itu lembaga politik, tempatnya kritik. Publik menyoroti draft final rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang masih memuat pasal ancaman pidana terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Pemerintah juga menambahkan penjelasan mengenai kritik dan pasal tersebut. Menanggapi itu, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyindir draft RKUHP yang semestinya tak usah menyertakan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Seharusnya tidak ada pasal secara khusus tentang penghinaan presiden. Karena presiden tersendiri itu institusi dan lembaga yang secara politik tempatnya kritik dan saran, kata Fikar, Jumat 8 Juli 2022. Fikar menyinggung tafsir yang membingungkan antara kritik dan penghinaan presiden dalam draft pasal itu. Apalagi dalam pasal 218 ayat 2 draft RKUHP itu membuat penjelasan kritik terhadap presiden dan wakil presiden. Mengemburkan antara kritik dan penghinaan pasal penghinaan itu dalam KUHP. Pasal itu sudah tidak relevan, tutur dosen Universitas Trisakti itu. Dia menyampaikan pasal itu tidak berpotensi menjadi pasal karet karena berhimpit antara hukum dan kekuasaan. Begitu juga pasal 351 dalam RKUHP yang mengatur penghinaan terhadap kekuasaan umum dan negara. Fikar menyinggung pasal itu bisa jadi akses bagi penjabat negara untuk memidanakan rakyat. Detik aduan atau delik biasa sama saja karena memberikan jalan masuk. Karena akses bagi penjabat negara untuk memidanakan rakyat. Karena sulitnya memisahkan antara kekuasaan dengan pribadi pejabatnya, jelas Fikar. Dia khawatir jika draft RKUHP ini disosialisasikan dalam benar, maka gelombang protes akan bermunculan. Menurutnya, pemerintah dan DPR mesti bijaksana. Jika pemerintah dan DPR tidak bijaksana dan tidak menjelaskan secara transparan, tidak mustahil gelombang penolakan seperti tahun 2019 akan terulang, tuturnya. Menurut dia, penting upaya sosialisasi yang panjang oleh pemerintah dan DPR agar masyarakat merasa dilibatkan. Bahwa KUHP itu juga hukum dan akan menjaga kepentingan semua orang dari perbuatan-perbuatan pidana, sebutnya. Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara masih termuat dalam draft final RKUHP yang sudah disetor pemerintah ke DPR. Ancaman pidana yang mengatur di pasal tersebut yaitu penjara 1 tahun 6 bulan. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 dimiskinkan, isi bunyi pasal 351 ayat 1 dalam draft RKUHP. Adapun yang dimaksud dalam kekuasaan umum atau lembaga negara antara lain Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pemerintah daerah. Selain itu, ada juga pasal 218 draft RKUHP terkait penghinaan presiden dan wakil presiden. Ancaman pasal itu yakni 3,5 tahun penjara. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori
Demikian isi pasal 218 ayat 1 draft RKUHP. Lalu, ada juga pasal 219 dalam draft RKUHP yang memuat ancaman pidana 4,5 tahun bagi yang menghina presiden dan wakil presiden lewat media sosial. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.